Pemirsa Kementerian Kesehatan mengimbau jemaah haji untuk waspada terhadap penyebaran penyakit MERS-CoV di Tanah Suci. Himbauan ini menyusul temuan 9 kasus terkonfirmasi MERS-CoV pada periode 1 Maret hingga 21 April 2025. Meskipun virus MERS-CoV ini tidak banyak dan terkendali di Arab Saudi, namun jemaah haji diminta lebih waspada. MERS-CoV merupakan penyakit sistem pernapasan serius yang disebabkan akibat virus corona. Penularannya dapat terjadi melalui kontak dekat dengan hewan terinfeksi, terutama unta melalui droplet pernafasan dari manusia ke manusia. Gejala yang ditimbulkan antara lain adalah batuk, sulit bernafas, dan juga demam. Ya, pemirsa, terkait dengan penyebaran penyakit MERS-CoV di Tanah Suci, kita sudah terhubung dengan petugas MCH 2025, rekan Ramdhani Bur di Madinah, Arab Saudi. Baik, selamat siang waktu Jakarta, Mas. Bagaimana kabarnya, Mas? Siang Mas Hatta, alhamdulillah baik. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah. Baik, mungkin bisa dijelaskan, Mas, terkait dengan kondisi jemaah haji Indonesia di sana seperti apa dan pasca ditemukannya virus MERS-CoV. Ya, penyakit Middle-East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV mulai marak di Arab Saudi. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Arab Saudi, terdapat 9 kasus positif MERS-CoV yang terjadi dalam periode 1 Maret sampai 20 April 2025. Dari 9 kasus itu, 8 diantaranya ditemukan di kota Riyadh, Arab Saudi. 1 kasus lainnya ditemukan di Hel. Akibat dari kasus itu, 2 orang terkonfirmasi meninggal dunia. MERS-CoV merupakan penyakit pernapasan serius yang disebabkan oleh virus corona. Penularan terjadi melalui kontak dekat dengan hewan yang terinfeksi, terutama unta. Selain unta, virus dapat tertular melalui droplet pernapasan dari manusia ke manusia. Penularan terjadi melalui kontak dekat dengan hewan yang terinfeksi, terutama unta. Tertular juga biasa lewat droplet dari manusia ke manusia. Beberapa gejala yang muncul dari MERS-CoV adalah demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Gejala itu kemudian berkembang menjadi komplikasi yang lebih parah. Meskipun kasus MERS-CoV ini tidak banyak dan dapat terkendali di Arab Saudi, namun para jamaah dan petugas haji harus selalu waspada. Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Mekah maupun Madinah selalu siap menyediakan pelayanan medis pada jamaah yang menunjukkan gejala infeksi pernapasan. Kementerian Kesehatan melalui Klinik Kesehatan Haji Indonesia memberi imbauan kepada para jamaah haji Indonesia untuk terhindar dari virus tersebut. Ada beberapa imbauan dari Kemenkes agar terhindar dari virus ini, hindari kontak langsung dengan unta, termasuk foto dengan unta dan minum susu unta di peternakan, ataupun tidak mengonsumsi produk olahan unta yang tidak terjamin kebersihannya. Diimbau kepada jamaah untuk memakai masker saat di tempat keramaian, lakukan pola hidup sehat seperti cuci tangan sebelum dan sehabis beraktivitas. Secara keseluruhan, ada 8 cara bagi jamaah haji Indonesia untuk mencegah virus MERS-CoV ini. Pertama, rajin mencuci tangan. Usahakan untuk rutin cuci tangan menggunakan air dan selama minimal 20 detik. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol seperti hand sanitizer. Kedua, tutup hidung dan mulut saat flu. Saat mengalami flu dengan gejala bersin atau batuk, usahakan untuk menutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Ketiga, gunakan masker. Gunakan masker saat sakit atau saat melakukan aktivitas, terutama saat berada di dalam kerumunan. Masker dapat membantu mengurangi penyebaran droplet ketika batuk atau bersin dan melindungi diri dari penularan orang lain. Keempat, hindari menyentuh wajah. Virus MERS-CoV dapat masuk ke tubuh melalui mata, hidung, dan mulut. Oleh karena itu, hindari untuk menyentuh area wajah dengan tangan saat belum dicuci agar mencegah terjadi infeksi. Kelima, hindari kontak pribadi. Cara berikutnya yang dapat dilakukan agar tercegah dari virus yang satu ini adalah dengan menghindari kontak pribadi, seperti berbagi cangkir atau peralatan makan dengan orang yang sakit. Yang keenam ada jaga area kebersihan. Pastikan untuk selalu membersihkan permukaan atau benda yang sering disentuh orang lain dengan disinfektan, seperti pintu, tombol lift, ruang, dan lainnya. Ketujuh, isolasi dan karantina. Jadi jika mengalami gejala atau terpapar virus, jalani isolasi mandiri atau karantina sesuai petunjuk otoritas kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan. Terakhir juga, jaga imunitas tubuh, usahakan untuk mengonsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, dan hidup seimbang agar memperkuat imunitas dan kekebalan tubuh. Ya, demikian. Baik, terima kasih Mas Bur atas informasi dan waktunya sudah bergabung bersama kami di Sindo Siang. Selamat bertugas kembali Mas Bur. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam.